cantik-cantik. Buat teman-teman yang mungkin pengen cari istri cantik-cantik ya, coba lirik ke Kota Jepara. Ayo nih, sih. Oke, let's go. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan kita Vlog. Kali ini saya berada di Jepara. Ini tepatnya jalan mana ya? Daerah Mayong namanya. Nah, saya mau arah ke Jeparanya, tapi kirinya di daerah Pecangaan. Nanti kita akan melewati daerah dalam ya, atau desa-desa ya. Bisa nggak lewat jalan besarnya. Mungkin ini untuk gambaran pertama saja untuk setat, karena tadi setatnya tuh habis dari Kirin daerah Mayong. Kali ini saya mau ke daerah Pecangaan. Ini jalan raya Jepara Kudus. Nah, kurang lebih itulah Jepara Kudus, Kudus Jepara. Ini adalah kawasan yang sangat padat, sangat ramai sekali, apalagi di jam-jam kerja pagi, sore itu padat sekali. Pagi kalau sampai ada kejadian itu macetnya horor sekali, panjang banget, pokoknya mengerikan lah. Karena ya itu namanya budalan kerja. Jadi untuk jalan yang mulai dari perempatan Mayong teman-teman itu ke arah Jeparanya, itu jalannya sudah besar, ini sudah dilebarkan, walaupun masih ada bolong-bolong ya, itu normal sih menurut saya, tapi intinya ini sudah dibesarkan. Untuk jalan sini kalau dibilang rawan sih ya menurut saya enggak sih, untuk riwayatnya jarang, cuman memang untuk kalau kita mau ngebut-ngebut ya enak tuh, kayak gini set ya, ngebut enak. Di kanan nih, penting lihat kondisi di depan itu sepi teman-teman. Tapi sebenarnya bahaya juga, kadang ada marka tidak terputus seperti itu, karena itu ada pertigaan. Ya intinya hati-hati dan berkesadaran aja lah. Walaupun jalan sini tuh lebar banget ya, ini sudah dilebarkan. Dan di depan saya nanti juga ada jembatan yang baru kemarin sekitar bulan November kalau nggak salah itu sudah jadi. Itu jembatannya dulunya juga kecil, ini sudah dilebarkan ya, membantu sekali untuk aksesnya jadi lebih besar. Jembatan ini di daerah mana ya, Sengon Bugel kalau nggak salah, itu jembatan apa ya, lupa namanya. Di sini jalannya ya diperbaiki sekalian, walaupun lebar ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman ke Jepara, bagaimana ke Jepara. Jepara itu adalah kota ukir ya, berdampingan atau bersampingan dengan kota Kudus ya, kota saya sendiri. Ya, kalau saya kirim ke Jepara, ke Pati, ke Semarang, ke Demak ataupun ke daerah kota-kota ya, saya akan pesankan, anggap aja ini daerah kota-kota. Jalannya kota-kota saja. Nah, kalau teman-teman ke arah kota nanti akan jumpai juga pusat keramaian kota Jepara. Jepara itu besar banget teman-teman, kalau dibandingkan Kudus ya lebih besar Jepara. Kotanya sudah sangat terkenal sekali di Indonesia ya. Kalau mungkin bicara branding itu Kudus sama Jepara itu lebih kenal Jepara teman-teman, lebih terkenal Jepara dibandingkan kota Kudus. Walaupun cara pendapatan atau apa itu namanya, finansial itu lebih banyak Kudusnya. Di situ ada pabrik jarum. Nah itu memang untuk wisatanya ya, kalau Kudus ya ziarah wali,
pengrajin yang sangat istimewa, jos ahli, sudah terkenal skillnya, makanya disebut kota ukir. Ini daerah dalamnya teman-teman, dan di daerah Jepara pun masih banyak sekali bukit-bukit. Kalau teman-teman ini melihat ada apa namanya ini jalan kayak lumpur ini ya, tanahnya tanah merah, ada yang merah karena di bukit-bukitnya. Karena dulu ini juga kalau nggak salah bukit teman-teman, dulunya tinggi, akhirnya ya keruk buat galian ya seperti itu. Dalam sana juga apa, tanahnya merah, jadi kalau tanah merah itu bagus kalau buat pertanian, buat nanam pohon, nambahan pupuk dan sebagainya. Nah, untuk kota Jepara juga banyak sekali ya yang terkenal ya. Seperti klub bolanya Persija sudah sering sekali di Liga 1 ya, sekarang di Liga 1. Memang sayang sekali kurang bisa bersaing gitu. Walaupun itu dulunya pas awal-awal ya promosi untuk yang tahun ini ya, promosi. Kudus juga sama teman-teman, promosi Liga 2 bertahan Liga 2, tapi ini agak di papan tengah. Kalau Jepara papan tengah apa degradasi ya, lupa saya. Nah, untuk jalannya seperti ini. Ini kemarin juga habis diperbaiki. Tapi ya karena cuaca akhirnya ya belum. Ini jalannya juga tidak dilebarkan. Ini di kiri ataupun kanan saya dulunya nggak ada trotoaran tambahan, sekarang sudah. Parah. Dan menariknya lagi teman-teman, Jepara itu kok ceweknya cantik-cantik. Buat teman-teman yang mungkin pengen cari istri cantik-cantik ya, coba lirik ke kota Jepara. Saya jamin banyak yang cantik. Ya, walaupun cantik itu ya pandangan masing-masing relatif. Tapi menurut saya banyak yang cantik sih. Nah, ini sudah sampai di desa mana? Saya tuh nggak hafal ya. Kita kasih jalan teman-teman ya. Kalau ada truk jam seperti itu, jalan jelek seperti ini, dia ambil jalan bagus. Walaupun itu jalan kita, ya kita ngalah. Karena apa? Kalau dia nanti ngambil jalan jelek, dia tiba-tiba terperosok, itu malah jadi musibah buat dia. Kasihan, nanti bisa patah kas atau lain sebagainya. Akhirnya kan menggambar semuanya, jalannya juga bisa jadi macet. Makanya tadi saya mengalah di piring, walaupun saya juga di sini ya muatan lumayan, tetap panjang, pakai bawa pipa. Cuman saya ngalah saja, karena saya yakin lebih berat dia daripada saya. Ada tulisan truk pickup dilarang lewat sini ya. Tapi udah sering lewat sini saya. Alhamdulillah warganya aman-aman aja. Mungkin karena kalau muatannya berat gitu ya, jadi kayak truk jam tadi nggak boleh lewat sini. Kalau berat, dirasa berat, lebih baik jangan lewat sini. Mungkin menurut saya instruksinya peringatannya di situ.
di sini sih bukitnya udah gak ada sih, tapi daerah yang agak ke arah Bangsri sana itu banyak masih kayak hutan, adem, suasananya sejuk. Apalagi kalau kondisi kayak gini nih, agak mendung-mendung ini, wah enak banget. Oh iya, Jepara itu juga tempat wisatanya banyak ya. Kayak ada pantai ya, bisa terkenal sekali. Pantai bisa terkenal sekali juga. Ada Karimun Jawa itu juga ikut Jepara itu. Buat teman-teman yang pengen ke sana, silakan aja cari tahu tentang Karimun Jawa. Saya sudah pernah ke sana. Nanti nyebrangnya lewat Pelabuhan Kartini atau Pantai Kartini. Ada juga kapal feri cepat dan kapal yang biasa. Kalau nggak salah yang cepat itu kurang lebih durasinya 2-3 jam kalau nggak salah, apa 4 jam, lupa saya. Terus yang lama kayaknya 6 jam kayaknya ya, lupa soalnya. Kalau saya disuruh ke sana, jujur saya nggak mau lagi lah. Bosen naik kapalnya, walaupun saya naik kapal cepat. Ya kalau ke sana ya boleh, cuman saya tidur aja, macam aku. Ngeri itu yang saya dulu lewati aja, ombaknya tenang. Sekarang kalau mungkin ombaknya besar, wah ngeri lagi kali ya. Nah, kita ambil kanan guys. Kanan, kalau ke kiri ke arah terminal Pecangan.